wabarakatuh. Pahaba Syadara, jumpa lagi dalam Berita Aceh. Bersama saya, Sabrina Triva. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Hari pertama masuk sekolah di Kota Langsa disambut antusias siswa, tingkat kehadiran hampir 100%. Nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya kembali melaut setelah libur panjang Idul Fitri karena kesepakatan dan hukum adat setempat. Sejumlah bengkel mobil di Kota Banda Aceh kebanjiran order usai libur Lebaran Idul Fitri. Hari pertama masuk sekolah di Kota Langsa disambut penuh semangat para siswa. Tingkat kehadiran siswa cukup menggembirakan, yakni hampir 100% seperti di SMA Negeri 1 Kota Langsa. Antusiasme para siswa kembali ke sekolah cukup tinggi usai libur panjang Lebaran. Mereka nyaris tak sabar untuk kembali bersekolah untuk belajar dan bertemu teman-temannya. Hari pertama sekolah, para siswa membersihkan ruang kelas agar proses belajar mengajar nyaman. Apalagi kondisi ruang kelas mulai berdebu usai ditinggal belajar karena libur puasa dan Idul Fitri. Di SMA Negeri 1 Langsa, tingkat kehadiran mencapai 90%. Namun, hari pertama sekolah diawali dengan kegiatan gotong royong dan silaturahmi sebelum proses belajar berlangsung. Alhamdulillah untuk kehadiran anak-anak siswa tadi sekitar 90% hadir, gurunya juga demikian 90% hadir di sekolah. Dan kita adakan acara halal bihalal, salam-salaman seluruh siswa tadi di lapangan. Alhamdulillah sukses dan berhasil, anak-anak pun semangat. Dan setelah itu kita iri dengan rapat perdana untuk persiapan menghadapi ujian kelas 3 yang akan dilaksanakan hari Senin 14 sampai 19 April 2025. Para siswa mulai melanjutkan belajar guna mempersiapkan diri menghadapi beberapa ujian, termasuk ujian nasional yang akan digelar pada tanggal 14 April 2025 mendatang. Alhamdulillah senang sekali ya, karena udah lama kali nggak libur, nggak jumpa teman-teman dan guru-guru juga. Jadi banyak interaksi yang tertunda kan. Senang kali kita tentunya, karena bentar lagi juga ada ujian akhir nih. Jadi bakal terus belajar, rajin, harus prestasi. Hari pertama ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi siswa untuk terus meningkatkan semangat belajar dan bersiap menghadapi ujian yang sudah menanti di depan mata. Maimunzir melaporkan dari Kota Langsa. Boleh YouTube-nya TVRI Aceh juga. Halal bihalal mengawali hari pertama sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Besar. Silaturahmi sesama guru dan siswa tanpa melupakan persiapan belajar menghadapi ujian tengah semester dalam waktu dekat. Salah satu sekolah yang melaksanakan halal bihalal adalah SMP Negeri 3 Ingin Jaya. Silaturahmi guru dan siswa sebagai ajang saling memaafkan usai libur Ramadan dan Idul Fitri. Tingkat kehadiran siswa di SMP Negeri 3 Ingin Jaya mencapai 98%. Demikian juga tingkat kehadiran tenaga pengajar yang berjumlah 45 orang pada hari pertama sekolah. Halal bihalal menjadi kegiatan rutin sekolah mengawali aktivitas belajar usai libur Idul Fitri. Sementara kegiatan belajar efektif rencananya akan dimulai pada hari kedua masa masuk sekolah.
Jadi tadi setelah halal bihalal kita silaturahmi dengan anak-anak semua. Kegiatan berikutnya kita laksanakan dengan gotong royong. Gotong royong dalam artian ya membersihkan lingkungan kelas dan di dalam kelas. Setelah itu tadi habis istirahat mungkin langsung didampingi sama wali kelas masing-masing. Itu seperti biasa setelah liburan mereka melakukan refleksi atas apa yang sudah mereka lakukan selama ini. Sekaligus ada juga pemberitahuan untuk kegiatan menjelang ujian tengah semester. Siswa dan guru juga memanfaatkan waktu untuk bergotong royong membersihkan pekarangan dan ruang kelas yang ditinggal selama masa libur. Siswa diingatkan mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester yang akan digelar pada pekan ini. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Para nelayan di Kabupaten Aceh Barat Daya kembali melaut usai menjalani libur panjang Lebaran Idul Fitri. Mereka mulai melaut sepekan setelah Lebaran. Nelayan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi ini juga membantu warga memperoleh ikan segar setelah didera harga ikan yang mahal akibat pasokan ikan menipis selama libur Lebaran. Meski begitu, pelabuhan pendaratan ikan PPI Ujung Serangga masih sepi lantaran nelayan baru melaut. Aktivitas jual beli ikan di pasar ikan tradisional belum ramai lantaran nelayan baru melaut sepekan usai Lebaran. Alhamdulillah untuk aktivitas nelayan Aceh Barat Daya mulai hari ini itu sudah mulai melaut. Memang ada sebagian nelayan yang memang awal sudah pergi melaut, cuman sisanya setelah Lebaran baru keseluruhan nelayan pergi melaut. Berarti aktivitas tidak melaut ini udah berapa minggu, Pak? Aktivitas tidak melaut sekitar lebih kurang 1 minggu pasca Lebaran. Untuk kestabilan harga, Pak, bagaimana, Pak? Untuk kestabilan harga mungkin ada peningkatan dari segi harga ikan sekitar 5-10 ribu per kilonya. Per kilogramnya, Pak? Ya. Sampai hari ini? Sampai hari ini mungkin sekitar 5 hari ke depan mungkin harga ikan udah normal kembali. Selama ini harga ikan laut di pasar tradisional Aceh Barat Daya naik hingga Rp10.000 per kilogram. Kenaikan harga ikan lantaran pasokan yang menipis lantaran nelayan setempat tidak melaut. Libur melaut merupakan kesepakatan dan hukum adat laut di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya. Akibatnya harga ikan tinggi dan diperkirakan akan normal dalam pekan ini. Mimi Saputra melaporkan dari Aceh Barat Daya. Harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Nagan Raya pasca Lebaran relatif stabil. Hingga usai libur panjang Idul Fitri, tidak ada kenaikan harga kebutuhan bahan yang signifikan. Di Pasar Impres Sukamakmur Nagan Raya, harga cabai rawit masih Rp40.000 per kilogram. Cabai merah dijual Rp50.000 per kilogram, bawang merah bertahan pada angka Rp40.000 per kilogram, dan harga bawang putih Rp45.000 per kilogram. Meski tidak naik, harga cabai merah dinilai masih mahal yakni Rp50.000 per kilogram. Tomat masih Rp8.000 per kilogram, sedangkan kentang juga bertahan seharga Rp18.000 per kilogram. Beberapa bahan kebutuhan pokok harganya mulai turun lantaran pasokan melebihi kebutuhan. Harga standar Rp10.000 per kilo. Cabai merah 50, cabai rawit sudah turun 40, kemarin 60. Merah yang tinggi, bawang merah 45, bawang putih stabil 45, stabil, memang lagi mahal 50. Sebelum Lebaran pun seperti itu juga atau memang naik harganya? Agak meningkat sedikit, 55.000 per kilo. Pedagang berharap harga bahan pokok bisa stabil agar daya beli warga meningkat. Basriadi melaporkan dari Nagan Raya.